Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan melakukan uji test drive ya Toyota Avanza tahun 2013. Kita akan uji konsumsi BBM nya sekaligus membedah mitos atau fakta ya bahwa mobil ini irit. Apakah betul irit atau tidak? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita dapat video-video menarik berikutnya. Kita masukkan barang bawaan dulu. Nah teman-teman semua, kali ini nanti kita akan melakukan perjalanan lumayan jauh ya, ke Sakura Hill, Tangmangu. Kita akan naik Avanza ini dengan medan jalan yang variatif ya. Kita nanti akan melewati perkotaan terlebih dahulu, kemudian nanti masuk Karangpandan itu jalannya naik turun sampai nanti ke medan Sakura Hill ya lumayan. Jadi insya Allah menjadi gambaran bagaimana kondisi jalanan umum di Indonesia. Nah kali ini kita akan melakukan tes atau uji konsumsi BBM Avanza 2013 VVTi ya. Sekaligus kita membedah mitos dan fakta, apakah fakta atau mitos bahwa mobil ini adalah mobil irit ya. Karena memang brandnya atau yang dikenal masyarakat itu ketika menyebut nama Xenia Avanza itu adalah mobil keluarga yang irit. Nah, seberapa irit? Simak video ini sampai akhir nanti biar kita tahu berapa konsumsi BBM nya ya per liter. Oke, kita berangkat dulu. Kita pasang sabuk pengaman ya. Nanti kita akan mengisi BBM di pom bensin Banyuagung, pom bensin yang biasanya kita pakai untuk uji BBM ya, jadi biar sama. Kemudian nanti sebelum berangkat nanti kita reset odometernya. Hari ini adalah hari Sabtu ya, tanggal 28 November 2020 ya. Dan nanti untuk selesai pengetesan insya Allah besok hari Ahad atau hari Minggu tanggal 29 November 2020. Karena kita nanti nginap, kembalinya besok, nanti kita lakukan pengujian di besok pagi juga. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pom bensin 4457111 Banyuagung ya. Ini pom bensin yang biasanya kita pakai. Nih saya shoot ya. Ini pom bensinnya yang biasa kita isi, kita buat ngisi untuk pengujian BBM. Kemudian ini odometer, sebelum kita full tank akan kita reset terlebih dahulu trip meternya ya. Trip meter. Ini kemudian kita reset. Salah. Maaf, salah. Oke, sudah ya. Itu trip meternya 0,0 km. Kemudian odometernya 219285 km ya. Jadi buat cek aja. Ya, sudah trip meternya 0,0 km. Ini BBM-nya kelap-kelip ya, hampir habis. Nanti kita akan full tank, kemudian nanti kita akan berangkat menuju Tangmangu. Kemudian kondisi untuk pengetesan kita full AC ya. Yang jalannya menanjak-nanjak butuh tenaga lebih, mungkin nanti AC sesekali akan kita matikan. Untuk penumpang nanti kita berencana berangkat rombongan mungkin 5-6 orang, jadi kondisi muatan penuh ya. Dan nanti kita berangkat. Oke, let's go, kita sekarang isi BBM. Kita sudah masuk ke pom bensin dan kita melakukan pengisian. Kita sudah di dekat tangki. Kita matikan mesin sesuai standar keamanan. Kita buka jendela, kita matikan.
Full tank mas? Ya, Pertalite. Oke, sudah dilakukan pengisian Pertalite full tank ya. Tadi dari kedip-kedip sampai isi full tank habis Rp323.000 ya. Atau ngisi 42 liter. Lumayan ya habisnya. Karena tadi benar-benar habis. Nggak apa-apa. Ini oh ya, odometer masih 0 ya, 0,0 km. Untuk metode pengisian BBM yang kita lakukan adalah metode full to full ya. Jadi sebelum berangkat kita full, nanti kita melakukan perjalanan berapa ratus kilometer, kemudian nanti setelah itu kita full tank lagi. Jadi insya Allah untuk pengujiannya hampir mendekati valid. Jadi tidak berdasarkan prasangka atau logika ya, tapi sudah berdasarkan penghitungan yang pasti. Jadi konsumsi BBM yang terpakai selama perjalanan nanti bisa terukur dengan akurat. Oke, kita akan menjemput teman-teman satu rombongan dulu ke kantor DPD PKS Kota Solo. Oke, let's go. Ini full AC ya, walaupun AC-nya sebenarnya kalau siang ini kok kurang dingin, nggak tahu ini mungkin freonnya kurang ya, tapi nggak apa-apa, nanti tetap kita nyalakan karena biar kompresornya bekerja sekaligus menjadi patokan ya kalau mobil dipakai dengan full AC. Cuma ini nggak tahu ini ya problem bikin AC-nya ya, AC-nya nggak bisa dingin banget. Mungkin freonnya habis sekali ya. Jadi ketika jendela ditutup semua malah yang di dalam sumuk. Nanti paling terpaksa kita AC. Oke, ini sampai atas pasar Karangpandan. Ini sedang hujan. Odometer, trip meter menunjukkan 44 km. Ini kita masih seperempat perjalanan. Hujan ya, hujan. Sambil menunggu teman-teman masuk. Ini salah satu vlog yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena saya benar penasaran ya, berapa konsumsi BBM Toyota Avanza maupun Daihatsu Xenia yang bermesin 1300 cc VVT-i ya. Karena diklaim oleh orang-orang itu ngirit. Seberapa ngirit? Nah, makanya akan kita tes apakah benar ngirit atau hanya mitos ya. Perkiraan saya mungkin 1 liter 12 kilo, tapi nanti kita lihat saja hasilnya ya. Ini penggunaan full AC dan jalannya naik turun, macet-macetan juga, jadi insya Allah komplit. Oke, ini Mas Tony baru masuk. Oh, sini. Masih nunggu 5 orang lagi ya, 2 kecil. Adem. Awet ini ya hujannya. Awet. Tapi acaranya nih aulane kan biasanya Mas. Iya, aulane. Di kursi apa lesehan?
biasanya les ya biasa. Ya. Kan santai mas, itu bukan acara formalan ya. Nah, baru masuk semua hujan-hujanan. Oke, sudah komplit. Kita lanjut perjalanan. Di perjalanan menuju Sakura Hill, daerah Semoro Sewu, Semoro Kandang. View-nya bagus. Area pergi dia. Kuat orang nih. Sudah sampai Sakura Hills. Nanti kita masuk ke rute jeep. Ini takon ini bablas ya? Cara saya foto. Pos kono. Kene enek coba kok satpam biasanya. Sarasian foto PKS, Pak. Oh iya, nanti Langsung? Oh iya, siap. Nah ini rute off-road yang biasanya dilewati jeep. Ini kita lewati pakai Avanza. Pelan-pelan saja daripada gasrut. Pakai hotel lho pas naku saka kene tekan kono yo. Kesel ya. Kos-kosan lho aku lho. Waduh. Anu ora iki. Nanti-ente. Pas mantap awalnya tuh. Enggak. Awal koyo ngene Ini Sakura Hills. Wah, simpangan. Waduh. Wah, baik hati nih. Oh, lho ini mobilnya kayaknya. mobil iki dadi. Saka Klaten. Tak gasmu besut tuh ternyata. Ini rutenya keren ya. Aku mbiyen jaman Sakura pas bareng muko yang kae. Bulan apa November ya, aku Desember anu off-road. Aku ae yo dadi. Kanan kiri hutan. Ini ada campnya nanti di atas. Pitik alas sih. Oh, pitik biasa. Oh, pitik alas. Dan itu
ngisor tuh Kak, biasanya ngisor. Oh, lah ngisor nanti kecembur. Sampai runyong kok. Ya iki apa iki? Iki nggo apa iki? Kantin apa iki? Iki jemek ora ya? Dhewe iso medun ra? Jemek ra wi. Alhamdulillah sampai ini di camp Sakura Hill. Nah, kita ngecamp di sini sampai besok siang. Ini tepat di kaki Gunung Lawu. Nanti kalau malam pasti dingin sekali di sini ya. Perkiraan 9 derajat Celcius. Nah, ini nanti tidurnya di semacam ini, kayak apa namanya? Camp-camp begini. Oke, ini sampai sudah disambut panitia. Wih, Mas Ridwan. Assalamualaikum. Sehat, Mas? Masih bertahan istiqomah kurus. Mas Jalu. Oke, ini di bagian belakang kita menuju camp 4 yang sudah dijatah panitia. Camp 3 keren ya view-nya ya. Oke, ini kamar kita. Assalamualaikum. Belum ada orang. Ya, ini satu tenda begini untuk 8 orang. Ini bednya 8. Fasilitasnya begini ya. Sewanya kurang tahu saya berapa, kurang lebih 500 kalau nggak salah. Masih bisa nego kalau hari-hari biasa. Ini begini. View-nya depan kamar. Nah, cocok bagi Anda yang pengen menikmati suasana pegunungan ya, yang alami, yang asri ya. Bisa mampir ke Sakura Hills campnya langsung di sini. Nanti kalau malam merasakan hawa dingin pegunungan Tangmangu, pegunungan Lawu ya, pegunungan Lawu. Ini konon adalah dataran yang dipakai untuk hunian yang paling tinggi di sekitaran sini tentunya. Ini karpetnya, karpet matrasnya dari gabus. Kalau nggak dilapis selimut dingin banget ini. Ini baru jam setengah 2 siang tapi sudah dingin. Ini saya pakai jaket. Terus ini matrasnya saya lapisi selimut biar nggak terlalu dingin. Ini yang lebih penting lagi, kita cek sinyal untuk kelancaran komunikasi selama sampai besok ya. Alhamdulillah, dapat sinyal M3 4G plus, bagus ini sinyalnya kelihatannya. Oke, tidak ada masalah sinyal.
Oke, sampai ketemu nanti lagi ya. Kita pause dulu, kita istirahat. Aduh. Perjalanan dari Solo kurang lebih 2 jam. Sambil hampir-hampir sih tadi. Kalau 12 terus mungkin dan jalanan tidak macet 1,5 bisa nyampe ya. 1,5 jam lah. Kalau ban ngebut dan tanpa mampir-mampir dan jalanan lancar. Nah, teman-teman semua, hari ini adalah hari Senin tanggal 30 November 2020 ya. Nih, kelihatan ya? Senin tanggal 30 November 2020, 2 hari setelah kita melakukan full tank di unit Avanza 2013 yang kita pakai ini. Jadi kemarin kita sudah melakukan perjalanan ke Tawangmangu, kemudian pulang, kemudian ini saya pakai untuk wirawiri ke beberapa tempat, dan saat ini sudah menempuh jarak, ini kita cek 174 km. Nah, ini trip meternya belum saya wah-wah ya. Ini jam sekitar setengah 12 siang hari Senin ya. Jadi kurang lebih 3 hari kita pakai, sudah menempuh jarak 174 km. Nah, teman-teman sekalian, kita melanjutkan tes atau uji konsumsi BBM di unit Avanza ini. Sebelum kita cek atau kita ambil kesimpulan berapa konsumsinya, yang perlu teman-teman perhatikan, banyak orang yang melakukan kesalahan dalam mengukur BBM, terutama kemudian menyimpulkan irit dan boros sebuah mobil. Yang pertama barangkali ini, banyak orang yang melakukan pengukuran itu berdasarkan feeling, jadi tidak berdasarkan metode full to full ya. Jadi full tank ke full tank lagi. Jadi hanya modal feeling dari mengandalkan strip ini ya, strip BBM di sini. Kemudian berkurang berapa kilo, satu strip berkurang berapa kilo, kemudian menyimpulkan hasilnya dari sini ya. Itu saya katakan tidak valid atau kurang tepat ya, karena kita tidak tahu berapa benar-benar BBM yang dipakai dalam menempuh odometer itu ya. Maka yang paling valid yang bisa panjenengan lakukan adalah metode full to full ya. Jadi tangki diisi penuh terlebih dahulu, kemudian kita melakukan perjalanan, kemudian kita full tank lagi. Jadi BBM yang terpakai itulah yang valid dan berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh. Nah, kalau teman-teman punya kendaraan masing-masing, mobil masing-masing, dan ingin melakukan uji BBM, maka pengujiannya harus begitu ya. Itu salah satu metode yang paling valid menurut saya, yang bisa digunakan di semua kendaraan, motor, mobil bisa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman semua mau membandingkan irit atau boros sebuah mobil, perhatikan juga ini kelas mobilnya ya. Jadi tidak apple to apple kalau misalkan Avanza ini kita bandingkan dengan Innova ya, atau Avanza ini kita bandingkan dengan Ayla Agya. Itu beda kelas ya, jelas nanti konsumsi BBM-nya akan jauh berbeda. Kalau mau membandingkan ini ya tentu dengan Xenia misalkan, atau kalau misalkan nyebrang brand dengan R3 misalnya, atau Livina misalnya yang punya spesifikasi yang mirip-mirip ya. Kemudian juga kita perhatikan cc mesinnya. Ini kan 1300 ya, maka untuk membandingkan itu tentu dengan cc yang sebanding ya. Kalau 1300 ini kita bandingkan dengan 2000 cc, tentu hasilnya akan jauh berbeda. Dan kemudian masing-masing mobil kelasnya, kalau ini kan mobil MPV keluarga ya, minivan MPV yang kelas menengah ke bawah, belum kelas premium. Ini biasanya memiliki bobot bodi yang ringan ya. Konsekuensinya BBM bisa dibuat lebih irit. Namun kalau terlalu ringan juga tidak nyaman dipakai, akan terasa melayang-layang ketika dipakai di kecepatan tinggi. Maka bobot mobil itu juga plus minus. Kalau bobot mobil semakin berat, maka BBM-nya akan semakin boros. Tapi kalau semakin ringan, lebih ngirit, cuma ya tetap ada konsekuensinya. Maka setiap pabrikan tentu sudah punya pertimbangan khusus berapa power to ratio ya,
rasio mesin, tenaga mesin, PWR-nya. Nah ini setiap mobil tentu punya hitungan masing-masing dan pabrikan sudah membuat perhitungan yang tentu paling ideal di mobil tersebut. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, dalam pengujian BBM ini akan sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ini gaya pengemudi ya. Masing-masing orang punya gaya kemudi berbeda-beda. Ada yang suka seneng injak pedal gas dalam-dalam, dia terlalu ngebut. Ada yang modenya, ada orang yang senengnya pelan-pelan. Maka itu nanti hasilnya pengukuran pun akan berbeda walaupun dengan unit yang sama. Kemudian yang kedua adalah penumpang ya. Dipakai sendirian dengan full penumpang tentu akan berbeda karena bobot mobil nanti totalnya akan berbeda. Kemudian yang berikutnya juga medan jalan yang dilalui, naik turun atau datar itu juga akan berbeda. Kemudian juga kondisi lalu lintas yang macet dengan yang lancar juga tentu hasilnya nanti juga akan berbeda. Kemudian beban AC, ada orang yang tidak suka pakai AC di mobilnya untuk ngejar ngirit ya, tentu itu lebih ngirit karena tidak ada beban AC. Tentu hasilnya dengan unit yang sama hasilnya nanti akan berbeda juga. Nah sementara unit pengujian yang kita pakai di unit ini, selama kita pakai ini full AC ya, full AC. Ada beberapa momen yang memang kita matikan karena kondisi cuaca ya. Misalkan kemarin di Tawangmangu yang sangat dingin, kemudian jalannya naik turun, kita sempat matikan AC-nya. Tapi di luar itu biasanya AC kita nyalakan full ya. Termasuk ini saat ini kondisi mobil nyala, ini AC juga nyala. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian BBM ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum menyimpulkan sebuah mobil irit atau boros, yaitu tadi sebagai bahan pertimbangan. Kalau saya irit boros sebuah mobil itu nomor 2 ya. Yang pertama adalah apa? Kenyamanan ya. Ngapain kita nyari mobil irit kalau tidak nyaman ya? Lebih baik agak boros sedikit menurut orang-orang ya, tapi mobil itu nyaman menurut kita. Nah ini monggo, kalau teman-teman punya pendapat yang lain silahkan ya. Toh menurut saya 1 liter kalau misalkan perbedaannya 1-2 km per liter itu sesuatu yang menurut saya sangat wajar ya. Begitu. Oke. Nah setelah ini nanti kita akan cus tabut ke pom bensin Banyagung. Ini sebenarnya saya sudah di dekat lokasi. Itu pom bensin hanya sekitar 100 meter di belakang sana. Nanti kita akan muter kemudian melakukan full tank lagi untuk mengetahui berapa BBM yang dihabiskan untuk menempuh kurang lebih 174 km. Oke, kita menuju ke pom bensin. Kita putar terlebih dahulu. Pom bensin yang kita pakai adalah pom bensin yang sama saat kita kemarin berangkat ya. Jadi kita nggak pindah pom bensin. Harapannya sih biar hasilnya valid ya. Biasalah biar hasilnya valid. Dan beberapa kali pengujian BBM kita sering menggunakan pom bensin ini ya. Pom bensin Banyagung, Kadipiro, Banjarsari, Solo. Nah untuk teman-teman yang berada di daerah sini berarti itu dekat dengan Imkom ya, Imkom, Inslok ya. Kebetulan rumah saya dekat daerah sini. Nah ini ada Gapuro Banyagung. Kemudian kita masuk ke pom bensin. Pom bensinnya sebelah kiri persis. Oh ngantri ternyata, nggak apa-apa, kita ngantri dulu. Bahan bakar yang kita pakai adalah Pertalite ya, jadi bukan Pertamax. Mungkin kalau nanti kita pakai bahan Pertamax hasilnya akan berbeda, karena Pertamax dengan oktan yang lebih tinggi tentu akan mendapatkan pembakaran yang lebih sempurna dan harusnya lebih irit ya. Bukan lebih irit, tapi konsumsi BBM per liternya tentu hasilnya akan lebih bagus dibanding Pertalite. Nah ini odometer menunjukkan 174,3 km. Ini ya. Kemudian kita cek odometernya yang ini 219.459,4. Nah,
kita pakai yang ini, yang trip meter yang ini. Nanti kita akan tahu hasilnya berapa konsumsi BBM per liternya untuk unit Avanza G tahun 2013 dengan mesin 1300 cc VVTi. Oke, sambil menunggu ya, sedang antri. Nah teman-teman sekalian, ini sudah kita full tank lagi, habis 15,725 liter untuk 174,4 kilo ya, 174,3 tadi ya, kita bulatkan jadi 174,5, nggak apa-apa lah ya. Ini odometer di speedo, kemudian ini konsumsi BBM nya 15,725 liter atau kita tadi habis 120.000. Oke, sekarang coba kita hitung konsumsi BBM nya ya pakai kalkulator. Sebentar, alat bantu, dan kita hitung pakai kalkulator. ...174,5 kilo dibagi 15,75, 15,725. Nah ini oke Afik ya. Jadi per 1 liter BBM itu bisa menempuh kurang lebih 11 km. Oke ya, jadi entah menurut jenengan ini boros atau irit, dan inilah faktanya ya. Unit yang kita pakai adalah Avanza 2013 tipe G 1300 cc VVTi. Nah mungkin bagi Anda yang merasa tidak terima dengan hasil ini, Anda boleh ngitung sendiri. Dan catatan saya mungkin nanti akan beda unit beda hasil ya, karena ini kan sangat tergantung dengan kondisi mesinnya, kemudian beberapa tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Prediksi saya memang ini Avanza ini untuk 1:12, 1:11 km ya. Ini jadi ini adalah jawaban dari video pengantar saya, apakah benar Avanza ini irit atau boros. Kalau orang-orang mengatakan Avanza Xenia itu irit, apakah itu sebuah mitos atau fakta? Lah inilah jawabannya. Jadi 1 liter untuk kurang lebih 11,1 km ya. Itulah jawabannya. Dan mungkin kalau dibandingkan unit kuda yang punya saya, itu 1 banding kurang lebih 10 km ya. Jadi untuk 1 liter BBM itu hanya selisih sekitar 1-2 km. Menurut saya sangat-sangat wajar ya, karena BBM kuda itu cc-nya 2000 cc ya, sementara ini hanya 1300. Oke, semoga menjawab rasa penasaran kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi mohon maaf kalau jawabannya tidak sesuai dengan hati nurani panjenengan. Anda boleh membantah dengan video yang lain ya, atau riset yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Invlog, dan terima kasih untuk semua subscriber yang sampai sejauh ini masih setia dengan Invlog. Semoga berkah untuk semuanya. Wassalamualaikum.